silakan. Anda panggil Mario Teguh. Ya. Silakan. Man hadza tabibun. Iya, man hadza tabibun. Artinya apa? Ini siapa? Ini Siapa dokter. ini? Oh, siapa ini? Siapa ini? Ini Ya, dokter. ini dokter ya. Siapa ini? Ini dokter ya. Nah, di sini ada gambar seorang anak. Ada gambar seorang anak, anak kecil ya. Silakan dibaca Ummu Farah. Man hadza? Hadza waladun. Siapa? Hadza waladun. Siapa ini? Ini Suaranya mungkin. anak laki-laki. Iya, ini anak laki-laki. Waladun itu anak laki-laki. Nah, siapa ini? Ini anak laki-laki. Ya. Kita masih seputar laki-laki ya, masih seputar laki-laki. Baik, Ummu Dafa, silakan nomor 3 ada gambar siapa? Man hadza? Hadza talibun. Siapa ini? Naam, hadza talibun. Ini pelajar. Ini aywa talibun artinya adalah pelajar. Oke. Cara mengartikannya masih ya, ini pelajar. Jangan pelajar ini. Kalau pelajar ini itu nanti akan ada pada bab yang lain ya. Ini pelajar. Nah, selanjutnya Ana panggil Ummu Ataya. Ahadza waladun? La, hadza rajulun. La hadza rajulun. Apakah? Ahadza. Apakah ini anak laki-laki? Aywa, na'am. Apakah ini anak laki-laki? Jawabannya? Tidak. La, Ini tidak. Ini dewasa. Laki-laki lawan dari anak kecil apa? Lawan dari anak kecil apa? Laki-laki dewasa. Apa? Laki-laki dewasa ya. Rojulun diingat-ingat. Tobibun dokter. Waladun anak kecil. Tolibun siswa, pelajar, ya, siswa, laki-laki. Rojulun itu anak afwan. Rojulun laki-laki dewasa, ya. Rojulun laki-laki dewasa, ya. Ini. Kita lihat selanjutnya. Ya, di halaman berikutnya ya, halaman 12. Setelah tadi kita belajar ya, cara menunjuk benda yang dekat itu menggunakan apa? Hadza, menggunakan hadza. Sekarang kita menggunakan kata tunjuk jauh, ya. Kata tunjuk jauh itu dalam bahasa Arab adalah dzalika. Apa? Dzalika. Oke. Dilihat di layar, dzalika. Cara bacanya panjang dzanya ya. Dzalika. Ini hadza. Itu dzalika. Artinya apa ini? Ini artinya itu. Dzalika artinya itu. Ya. Artinya itu. Baik. Kita gabungkan. Ya.
Di samping ini ada gambar bintang. Cara bertanyanya gimana? Anak panggil Bapak Aswin, gimana sekarang? Sudah bisa? Ummu Aisyah. Nah, Ustaz. Ayo dibaca yang bintang. Ma dzalika? Dzalika najmun. Ma dzalika najmun. Artinya Apa itu? Itu bintang. itu bintang. Baik. Ya. Apa itu? Itu bintang. Bintang adalah benda mati, maka menggunakan pertanyaan menggunakan ma, ya. Karena jauh, bintang itu jauh, maka tidak mungkin menggunakan hadza. Tidak mungkin menggunakan apa? Hadza. Maka menggunakan dalika, ya. Dalika najmun. Nah, selanjutnya Ana panggil Ummu Rafa. Silakan. Haza masjidun. Wazalika baitun. Ayo, artinya Artinya ini masjid dan itu rumah. ini masjid dan itu rumah. Wa artinya apa? Ya, buat yang baru tahu mungkin wa artinya dan, ya. Dalam Al-Quran sering banyak ya menggunakan wa. Walladzina amanu. Ya. Wa artinya adalah dan. Ya. Hadza masjidun wa dzalika baitun. Selanjutnya Ana panggil Ummu Dafa. Nah, Ustaz. Yang nomor 3 ya, Ustaz. Ya, nomor 3. Hadza hisanun wa dzalika himarun. Ini hadza hisanun wa dzalika himarun. Ini hisanun itu kuda ya, Ustaz. Ya, hisanun adalah ini kuda dan itu keledai. Iya, lawannya adalah keledai, ya. Ini kuda dan itu keledai. Selanjutnya ada gambar kucing. Silakan dibaca Al-Akh Mario. Yang nomor 4 ya, Ustaz. Nah, Adzalika kalbun la zalika kitun. Iwa. Adzalika kalbun la dzalika kittun. Artinya apa? Kalbun itu Kalbun itu ini ya, anjing ya. oh ya. Apakah itu anjing? Bukan. Kan? Itu kucing. Iya, betul ya. Penggunaannya betul ya. Adzalika kalbun la, karena bukan maka jawabannya adalah la. Kalau betul menggunakan apa? Akh Mario? Naam. Naam. Baik. Selanjutnya, gambar selanjutnya. Ummu Ataya. Ma dzalika? Dzalika sarirun. Dzalika sarirun. Naam, artinya Apa itu? Itu ranjang. betul sekali ya. Apa itu? Itu ranjang. Baik, selanjutnya ya, kita gabungkan ya. Kita akan gabungkan pertanyaan untuk benda mati dan untuk makhluk hidup ya, untuk manusia yang berakal ya. Untuk benda mati yang tidak berakal atau untuk yang berakal. Ana panggil Ummu Rafa, silakan.
Man haza wa man zalika. Haza mudir mudris. Mudarrisun. Cara bacanya mudarrisun. Haza mudarrisun wa zalika imamun. Iya, hadza mudarrisun wa dzalika imamun. Artinya, Siapa ini dan siapa ini dan siapa? dan siapa itu? Iya. Jawabannya Ini mudarrisun apa ya Ustadz ya? nah, mudarrisun, ada yang lagi nulis di papan tulis. Siapa itu? Oh, guru ya Ustadz. Iya, guru laki-laki ya, guru Oh, guru laki. Bapak guru. Ini guru laki-laki dan itu murid. Imamun. Oh, itu imam, itu imam. Nah, dan itu adalah imam. Nah, selanjutnya Ummu Marsha. Naam Ustaz. Ma dzalika hajarun. Apa itu? Itu batu. Itu batu. Ya, betul. Apa itu? Itu batu. Nah, selanjutnya Ummu Aisyah. Nah, Ustaz. Hada sukkarun wa dzalika labanun. Ya, betul. Hadza sukkarun wa dzalika labanun. Ya. Artinya Ini sukkarun apa ya? Sukkarun apa ya Ustaz? sukkarun itu gula. Dicatat ya, sukkarun itu ya. Labanun susu. Ini gula dan itu susu. Iya. Ini gula dan itu susu. Ya. Labanun itu sekarang lebih sering digunakan untuk artinya yogurt ya. Artinya apa? Yogurt. Kalau kita ke Saudi, kita beli laban, bilangnya mau laban, dikasihnya bakal yogurt. Ya. Selanjutnya, ya kita masuk ke latihan. Ya. Sedikit latihan. Baik. Apa? Tidak apa-apa. Ummu Ataya ya. Dibaca ya nomor 1. Hadza sukkarun. Iya. Wa dzalika labanun. Wadzalika labanun. Nah, nomor 2 dibaca sama Aswin, Bapak Aswin. Gimana? Sudah bisa? Kenapa ya tidak bisa ya? Tadi, nah, alhamdulillah. Ya, Ustaz. Berdua ya, Ustaz ya. Silakan. Man zalika, zalika imamun. Siapa Zalika, itu imam. Itu imam ya. Perhatikan harokatnya ya. Man zalika, zalika imamun. Setelah hadza dan zalika itu ya kata bendanya ya atau ya satu kata ya kalimat kata setelah hadza dan zalika harokatnya semuanya apa? Semuanya berharokat dhammatain. Dhammatain ya. Imamun, hadza masjidun, hadza sukkarun, semuanya un ya. Nah, nomor 3 Ummu Dafa. Nah, Ustaz.
Adzalika kiptun? La, dzalika kalbun. Apakah itu Tadi. kucing? Bukan, itu anjing. Nah, bukan, itu anjing ya. Nomor 4, Ana panggil Mario. Silakan. Nah, Ustaz. Ma haza hajarun. Hadza Apakah itu? hajarun. Ma hadza apa? Apa ini? Apa ini? Ya, Ini batu. ini adalah batu. Nah, baik. Misalkan ya, Ana nunjuk satu masjid ya. Ana nunjuk masjid dan masjid itu dekat ya. Kemudian Ana bilang ke Ummu Aisyah, ahadza baitun, yang Ana tunjuk masjid. Ahadza baitun, jawabannya La, hadza masjidun. la hadza masjidun. Nah, atas. Ra'u siapa? Selanjutnya Ummu Farah. Nah. Ya, Ummu Farah. Kalau Ana nunjuk kursi. Tapi Ana bilang ini ranjang. Ahadza sarirun? Jawabannya La, ada kursiyun. la hadza kursi. Nah, Ummu Ataya. Ana menunjuk rumah. Ya, apa? Ana menunjuk pulpen, ya. Dan betul yang Ana sebutkan juga pulpen, ya. Adzalika qalamun? Naam. Hadza qalamun. Naam. Adzalika qalamun? Naam. Dzalika qalamun. Aywa, naam. Naam, dzalika qalamun. Selanjutnya, Bapak Aswin. Kalau Ana nunjuk Afwan Ustaz, ada yang mau masuk Zoom belum di-confirm? ya, kemudian Ana bertanya, ahadza imamun? Jawabannya apakah betul imam? Ahadza imamun, yang Ana tunjuk Bapak Guru. Bapak Aswin. Ana panggil yang lain, Ummu Aisyah. Ustaz. Ana menunjuk gula. Ya, Ana menunjuk gula. Adzalika sukkarun? Naam. Naam. Zalika sukarun. Dzalika sukkarun. Dzalika sukkarun. Selanjutnya, Ana panggil Ummu Marsha. Dibaca nomor 4, Ummu Marsha. Tadi nomor 4, ya. Dibaca. Nomor 4, silakan dibaca Ummu Marsha.
bisa menyalakan mic-nya? Oh, sepertinya masih ada tamu ya. Ummu Rafa, nomor 4. Ma haza, haza hajarun. Nah, artinya Apa ini? Ini adalah batu. ini adalah batu. Nah, selanjutnya ya ada bacaan al-kalimatul jadidatu. Apa? Al-kalimatul jadidatu ya. Artinya al-kalimat artinya kata, kosakata ya. Kalimat artinya kosakata. Ya, kalimat artinya kosakata. Al-jadidatu yang baru. Yang baru ya. Al-kalimatul jadidatu adalah kosakata yang baru. Di sini ada imamun, artinya Imam. imam. Ya. Yang kedua ada hajarun, artinya apa tadi? Batu. Yang ketiga ada sukarun, artinya gula. Ya. Terakhir ada labanun, artinya susu. Ya, labanun artinya susu. Baik, kita ya dihafalkan ya. Setiap kata-kata yang kita lewat, kosakata yang kita lewat, itu wajib dihafalkan ya. Nanti insya Allah diberikan soft filenya ya. Yang mau cetak fotokopi sendiri silahkan. Yang mau beli bukunya dalam bentuk yang sudah dicetak ya, itu juga silahkan. Ya, itu banyak terdapat di market yang ada ya, marketplace ya. Bentar. Masih ada yang nggak bisa masuk ya? Fun Galaxy. Ya, baik. Selanjutnya, sudah masuk semua ya? Baik. Baik, semuanya sebentar. Terlihat ya, ada layar ya. Nah, sekarang kita akan belajar ya fungsi alif lam. Apa? Fungsi alif lam. Kita akan belajar fungsi alif lam. Bentar, afwan. Ya, tidak muncul ya tulisannya ya. Bentar. Bentar.
Sekarang kita akan belajar alif lam ya. Belajar alif lam. Dilihat di layar ya. Dilihat di layar. Ya. Yang pertama ada baitun al-baitu. Ya. Kemudian ada kitabun al-kitabu. Ya. Baitun artinya apa tadi? Baitun artinya rumah. Rumah. Nah, ya, ada kitabun. Kitabun artinya apa tadi? Kitab, buku. Qalamun artinya pulpen. Pulpen. Ya, betul. Jamalun artinya unta. Unta. Jamalun artinya unta. Ya. Apa bedanya? Yang satu pakai alif lam, yang satu tidak pakai alif lam. Baitun menjadi al-bait. Kitabun al-kitabu. Qalamun al-qalamu. Jamalun al-jamalu. Ya. Perbedaannya adalah, jadi ya dalam bahasa Arab, ya beda antara alif lam dan tidak ada alif lam adalah dalam kekhususan. Ya, dalam kekhususan. Kalau dia tidak pakai alif lam, baitun, rumah, maka orang Arab ya memaknai satu kata benda yang tidak menggunakan alif lam itu bermakna umum. Baitun, rumah. Rumah yang mana saja? Yang penting apa? Rumah. Ya, yang penting rumah. Al-baitu ini rumah. Ya, kalau al-baitu apa? Kalau al-baitu adalah rumah ini atau rumah itu. Ya, berarti apa? Khusus. Ada makna khusus di situ. Kalau baitun itu rumah umum, rumah yang mana saja. Kitabun, kitab, kitab yang mana saja. Tapi kalau sudah al-kitabu, kitab itu. Ya, kitab itu. Jadi menerjemahkannya berbeda ya. Hadza kitabun. Ini buku. Tapi kalau al-kitabu itu cara menerjemahkannya adalah buku itu. Ya, jadi kata tunjuknya di akhir, bukan di awal. Ya, kalau yang tadi hadza kitabun. Tapi kalau hadzal kitabu, buku itu. Ya, atau dia tidak perlu pakai hadza lagi. Tidak perlu pakai hadza lagi, langsung al-kitabu, rumah atau buku itu. Al-baitu, rumah itu. Al-qalamu, pulpen itu. Al-jamalu, unta itu. Khusus, sudah ditunjuk. Ya. Tapi kalau baitun, qalamun, kitabun, jamalun, tanpa ada alif lam, dia masih umum. Ya. Baitun, rumah yang mana saja. Yang penting dia masuk dalam sebutan rumah. Qalamun, pulpen yang mana saja. Kitabun, buku yang mana saja. Kitab yang mana saja. Jamalun, unta yang mana saja. Ya. Seperti itu ya. Maka kita lihat ya. Kegunaannya apa alif lam? Ya. Kegunaannya tadi adalah untuk mengkhususkan sesuatu. Ya. Kenapa harus pakai ada pelajaran alif lam dan tidak ada alif lam? Ya, perbedaannya adalah pertama. Silakan dibaca Ummu Ataya yang gambar pulpen. Al-qalamu maksurun. Nah, al-qalamu maksurun. Nah, lihat. Maksurun ini tidak pakai alif lam. Yang pertama pakai alif lam. Jadi, salah satu gunanya alif lam adalah apabila kita ingin membuat satu kalimat ya yang sempurna dalam bahasa Arab, maka kalimat pertama dalam ya kata pertama dalam kalimat tersebut harus apa? Harus menggunakan alif lam. Ya, ini syarat ya. Syarat. Jadi tidak boleh qalamun maksurun, tidak boleh. Kalimat pertama dalam bahasa Arab
kata pertama dalam bahasa Arab ya, dalam sebuah kalimat harus menggunakan alif lam. Harus apa? Menggunakan alif lam. Adapun yang kedua ya, tidak perlu menggunakan alif lam. Al-qalamu maksurun. Ya. Artinya apa? Pulpen itu pecah. Pulpen itu pecah. Ya. Ingat, lihat cara penerjemahannya. Pulpen itu pecah. Ya. Walaupun tidak ada zalikanya ya, walaupun tidak ada zalikanya. Tapi maksudnya ada penerjemahan itunya, ada tambahan kata itunya, maksudnya adalah untuk pengkhususan. Al-qalamu maksurun. Ya. Pulpen itu patah atau pulpen ini patah. Ya. Nomor 2 dibaca Mario. Al-babu maftuhun. Al-babu maftuhun. Artinya Pintu itu terbuka. pintu itu terbuka ya. Al-babu maftuhun. Ya, tidak boleh babun maftuhun. Ya, tidak boleh. Ya, kalau dia mau menjadi awalan dalam sebuah kalimat harus menggunakan apa? Alif lam. Nah, alif lam ini dalam bahasa Arab ya, kalimat yang menggunakan alif lam atau kata yang menggunakan alif lam itu disebut dengan apa? Isim ma'rifah. Apa disebut dengan ma'rifatun, disebut dengan ma'rifah. Adapun yang tidak pakai alif lam dia disebut dengan nakiratun ya. Nakiratun. Ma'rifah artinya apa? Ma'rifah itu ya diketahui. Apa? Ma'rifah artinya apa? Diketahui. Sehingga benda yang menggunakan alif lam itu diketahui khusus. Ya, sudah dikhususkan dengan alif lam tersebut. Adapun nakiroh artinya adalah umum. Nakiroh adalah umum. Tadi baitun tidak pakai alif lam, maka umum, rumah yang mana saja. Rumah yang mana saja. Qalamun pulpen. Al-qalamu pulpen itu. Bedanya seperti itu ya. Kalau qalamun, baitun, kitabun, jamalun mau dikhususkan menggunakan alif lam atau menggunakan isim isyarat tadi. Hadza atau zalika. Ya, tapi kalau al-qalamu tidak perlu lagi ya. Kalaupun menggunakan hadza atau zalika di awalnya hadzal qalamu, maka seolah-olah hadza dan zalikanya itu tidak dianggap. Seolah-olah apa? Tidak dianggap ya. Hadzal qalamu. Ya. Pulpen ini, ya, pulpen ini. Seperti itu. Nah, kemudian al-qalamu ya. Dia khusus ya. Tadi setelah kita jelaskan apa? Dia bermakna khusus. Tetapi ya, dia butuh pelengkap. Dia butuh apa? Pelengkap ya. Sehingga al-qalamu pulpen itu ya, kalau ibu-ibu ya, bapak-bapak sekalian ya, kalau mendengar anak bicara pulpen ini, bertanya-tanya enggak? Paham enggak? Butuh sesuatu tambahan enggak? Ya, Ustaz. Nah, Butuh. bedanya seperti aja. Jadi penerjemahan al-qalamu, al-kitabu, al-baitu itu adalah kata isyaratnya diakhirkan. Al-qalamu, pulpen itu, nah, belum beres. Maksurun. Apa? Maksurun. Sehingga maksurun di sini, pecah di sini, menggunakan apa? Sebagai pelengkap. Sebagai apa? Pelengkap. Kalau hadza qalamun, hadza baitun, sudah lengkap ya. Tapi kalau hadzal qalamu itu belum lengkap. Hadza baitun, ini rumah, beres. Tapi kalau hadzal qalamu belum beres, harus ada pelengkap, dan pelengkap itu harus dalam bentuk nakiroh. Nakiroh ya. Nakiroh apa tadi? Umum, dalam bentuk umum. Al-qal-hadzal. Kalau misalkan ditambahkan hadza tadi seolah-olah tidak dianggap ya, seolah-olah tidak ada. Hadza al-qalamu maksurun ya. Ini seolah-olah tidak ada. Al-qalamu maksurun, pulpen itu patah. Al-babu maftuhun, pulpen ini pintu itu terbuka ya. Al-babu, jadi al-babu al-qalamu menerjemahkannya adalah gimana? Pintu itu, pulpen itu ya.
Bawahnya juga sama. Al-waladu jalisun. Anak kecil itu duduk. Jalisun artinya duduk. Wal mudarrisu waqifun. Dan guru itu dan bapak guru itu sedang berdiri. Ya, sedang berdiri. Jadi pelengkap itu harus apa? Dalam bentuk nakirah, dan isim atau kata benda ya yang ada di awal kalimat harus menggunakan apa? Alif lam. Ya, harus menggunakan alif lam. Baik, ya. Untuk saya ini sebagai pembuka, jazakumullah khairan ya, mudah-mudahan apa yang kita pelajari hari ini bermanfaat ya. Insya Allah akan kita ulang lagi pada pertemuan berikutnya ya. Kemudian ini sebentar lagi mau mati ya. Jadi sesi pelajaran kita adalah 40 menit di awal dan 40 menit di sesi kedua ya. Karena ini Zoom-nya bukan Zoom yang ini ya, yang berbayar ya. Jadi 40 menit mati ya, 40 menit berikutnya kita akan lanjutkan. Insya Allah pertemuan berikutnya akan kita mulai akan bertemu lagi pada hari Sabtu ya, kalau anak tidak ada halangan. Kalau anak tidak ada halangan. Nah, jazakumullah khairan ya. Kalau ada pertanyaan silakan. Ya, untuk buku ya, anak sarankan beli ya, karena afwan ya, kita sudah kabarkan bahwasanya ya, biaya investasi yang untuk belajar kemarin itu tidak termasuk biaya buku. Nah, kalau mau cetak sendiri nanti insya Allah anak kirimkan soft file-nya ya. Tapi kalau mau beli yang sudah dicetak itu insya Allah lebih bagus ya. Ustadz, Afwan, Ustadz. Apa ada rekamannya Ustadz untuk setiap pelajaran? Nah, insya Allah ada rekaman, insya Allah ada rekaman, dan insya Allah akan dikirimkan ya linknya nanti.